Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan motor Beat FI ya, starter halus dengan kendala mati total ya teman-teman. Jadi nggak nyala sama sekali di bagian speedometer dan mesin nggak nyala sama sekali. Jadi pengapian hilang, di bagian speedometer juga tidak hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pokoknya mati total ya. Dan ini posisi ECU sudah diganti baru. Coba kita cek ya. Posisi ECU sudah diganti baru. Nggak kelihatan ya bos, ini sudah diganti baru. Mau lihat pastinya kita harus bongkar ini, tapi nanti dulu ya teman-teman. Pokoknya intinya sudah diganti baru, kata yang punya motor ya teman-teman. Tapi ternyata motor tetap nggak nyala atau nggak hidup, sama seperti yang belum diganti ECU, tetap nggak nyala. Contoh seperti ini, saat kita kunci kontak di sini nggak ada tanda-tanda kehidupan, kode mil tidak hidup, klakson, sen tidak ada yang nyala. Pokoknya kelistrikan mati total. Bagian api di sini ya, kabel busi sudah dilepas. Nih, kabel busi sudah dilepas. Ternyata tidak ada kelistrikan saat di engkol. Coba kita tes engkol dulu ya. Nah di sini ya, kita lihat di bagian kabel busi di bagian dalam nih. Ini kita lihat. Saya selah dulu ya. Aduh, raket bos. Kunci kontak sudah posisi on ya, kita selah. Dan tidak ada percikan listrik sama sekali. Oke, benar, berarti posisi mati total, kelistrikan hilang, tidak ada api, speedometer tidak nyala, berarti tidak ada sensor, tidak ada yang hidup. Full pump, injektor, pengapian mati total. Oke, ini teman-teman, jadi intinya seperti ini ya. Harusnya sebelum diganti ECU, ini diganti ECU sama yang punya motor, jadi belum dibawa kemana-mana, belum dibawa ke bengkel, jadi di otak-atik sendiri di rumah, dan sudah keburu diganti ECU. Belum tentu ECU yang rusak teman-teman. Jadi poin pentingnya, sebelum kita ganti ECU, sebaiknya kita cek-cek dulu di bagian kabel-kabel ya, kabel-kabelnya semua kita cek ada yang putus apa enggak. Itu kalau prosedur di bengkel. Jadi resiko kalau kita ganti ECU, nanti takutnya ya seperti ini, tetap ganti ECU harganya 1.300.000 tetap nggak nyala, nggak hidup. Nah seperti ini resikonya, tetap nggak hidup. Dan resiko yang kedua yaitu jika ada konslet di bagian kabel antara massa dan api itu nyambung, ECU bisa jebol lagi. Itu resikonya ya. Makanya untuk bengkel itu harus dicek dulu. Prosedur bengkel harus dicek dulu bagian kabel dan lain sebagainya. Pokoknya diusahakan kabel itu normal semua, tidak ada kendala, baru kita lanjut ganti ECU. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi nggak asal ganti ECU. Oke, sebelum kita cek kabel ya, sebelum kita cek kabel, poin yang paling penting yaitu kita cek bagian aki dulu. Aki harus benar-benar fit, karena semua sensor yang ada di motor injeksi itu mengandalkan arus 12 volt dari aki. Kalaupun tidak, harusnya normal. Kalau pengecasan itu normal pada motor ini, harusnya hidup. Tapi di sini tetap nggak nyala. Untuk bagian tidak ada percikan listrik, berarti ada masalah yang lain. Oke, kita cek dulu akinya, kemudian kita cek sikringnya. Ini poin yang pertama ya bosku. Jadi nggak asal ganti ECU dulu. Nah dan ini walaupun kita scan ya nggak akan tembus ya teman-teman. Jadi nggak ada arus sama sekali, nggak ada yang hidup, jadi nggak tembus kalau kita scan. Jadi harus kita normalkan dulu, kita hidupkan bagian speedometer. Oke, kita cek bagian aki dulu. Kayak ini ya normal kayaknya, tapi pakai tester aja ya teman-teman. Jadi pakai tester seperti ini, basing, master boklam juga bisa, maka ini juga bisa. Yang intinya akan proses pengecekan dulu. Nah, harusnya hidup ya saat kita cek seperti ini. Nah nyala ya di sini, tuh hidup tuh. Oke, berarti posisi aki ada arus ya, intinya ada arus dulu. Kita cek memakai tester juga, avometer 12,3. Nah di sini masih full ya, 12 volt, masih intinya masih kuat banget untuk menghidupkan sensor-sensor yang ada di dalam motor ini. Harusnya normal, dan ini tetap nggak nyala.
Dan langkah yang kedua yaitu kita cek bagian sikring dulu. di sini. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan sebelum kita ganti ECU. Oke, seperti di sini. Di sini ada sensor dua sikring 1 dan 2. Ini harus standby ya. Ini harus standby. Ini main. Terus yang kedua di sini ada keterangannya loh. Langsung kita lihat di sini. Main 25 ampere, benar 25 ampere. Di sini harus ada arus 12 volt. Karena di sini standby, kanan dan kiri harus ada arus di sini. Nah, kita cek ternyata ada di sini ya. Hidup. Berarti posisi standby normal. Ini harus langsung ke bagian aki sini. Jadi nyambung. Walaupun kontak posisi off, di sini tetap ada arus. Nah, di sini. Di sini pun harus ada arus karena ini nyambung. Ini sikring ya. Harus nyambung. Ini dengan ini harus hidup. Nah, seperti ini. Berarti normal posisi main. Terus kemudian kita cek di bawahnya. ECU C dan L di sini. ECU untuk menghidupkan ECU 5 ampere. Kita cek. Nah, hidup untuk bagian sebelah sini karena ini nyambung langsung. Terus kemudian diteruskan oleh sikring ini menuju ke sini. Kita cek. Lah, di sini enggak nyala. Nah, di sini hidup. Terus kemudian diteruskan ke sini. Tes enggak hidup. Otomatis di bagian sini pun tidak akan hidup. Kita kunci kontak, cetek, kita cek. Nah, nggak ada yang hidup. Nah, sama sekali. Berarti menandakan sikring ini putus. Kita cek. Cek golek tang dulu. Kita cek seperti ini. Lah, pedot tenan. Nih, putus ya, Bos. Nah, putus. Nah, putus. Oke. Nah, ini ya, masalah pertama sudah kelihatan. Jadi, langkahnya itu kita ganti dulu. Seperti ini. Ini masih ada. Di sini masih ada serep ya, serep 5 ampere kita samakan ya. Di sini 5 ampere, di sini juga harus 5 ampere. Kita ambil 5 ampere. Di sini ada 25, 5 ampere dan 10 ampere. Kita ambil 5 ampere. Di sini sudah ada serepnya loh. Nah, seperti ini. Langsung kita colokkan di bagian sini. Lah, yuk langsung hidup. Kita cek. Posisi masih kontak on ya. Lah, tuh nyala. Ya nyala, sen. Tuh, nyala kode mil. Nyala. Oke. Kemudian kita cek apinya dulu. Di sini langsung kita cek apinya. Saya tak golek gambar ya. Cek. Di sini kabel busi ya, kelihatan ya. Di sini kabel busi saya dekatkan dulu. Nah, itu kabel busi. Coba kita starter. Nah, baru muncul apinya. Oke. Langsung kita pasang. Ini sensor-sensor semua sudah jalan ya. Bagi ya. Ini kabel busi sudah dilepasin sama orangnya ya. Jadi wis tak adil lah ini. Jadi kita pasang dulu businya untuk membuktikan bahwa ini sudah connect ya. Bagian speedometer sudah jalan berarti sudah connect. Oke, kita tes lagi. Di sini sudah nyala. Nih, hidup. Di sini harusnya nyala. Oh, belum saya kontak. Kontak dulu, cetek. Di sini harus connect. Lah, hidup. Ini kuil, injektor dan full pump ya di sini. Di bagian nomor 1 ini injektor, kuil dan full pump. Ini sudah ada arus seperti ini. Kemudian yang nomor 2 ini headlamp, lampu depan. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah di sini speedometer, klakson ya. Sini sudah ada arus, berarti wis normal. Starter juga sudah bisa.
Oke, kemudian kita pasang businya. Oke, sudah terpasang, coba kita hidupkan. Ya nyala bos, hidup ya. Oke, saya lepas mic-nya. Nyala, kemudian kita starter. Ya jos. Ya jos. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita pasang sikring ini sudah hidup, langkah selanjutnya kita cek sikringnya. Di sini putus lagi apa enggak? Untuk pengecekan lagi ya. Di sini panas enggak, putus enggak? Dan di sini tetap enggak putus, aman. Biasanya kalau terjadi konslet pada kabel ya, kalau terjadi konslet pada kabel di sini langsung putus lagi ya. Langsung putus lagi. Enggak lama teman-teman. Langsung saat dipasang kontak dihidupkan langsung des putus. Biasanya kalau ada konslet kabel. Dan ini wajar ya, tidak ada masalah konslet atau apa berarti di sini normal semua, aman. Nah, oke teman-teman, untuk motor Beat FI ini starter halus sudah beres ya. Jadi intinya seperti itu. Sebelum kita penggantian ECU, saat motor ini mati, kita cek dulu bagian kabel, bagian sikring, bagian aki. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita penggantian langsung ECU, ini kan harganya mahal ya, 1.300.000. Belum pasti kalau ECU-nya yang bermasalah. Kalau sudah seperti ini kan eman-eman ya, dananya bisa buat yang lain intinya. Kalau sudah ganti ECU, kan ECU yang sebelumnya kita nggak tahu hidup apa enggak. Nah, makanya itu kita cek dulu bagian-bagian yang penting-pentingnya dulu. Kalau mekanik biasanya nggak berani langsung ganti-ganti ECU seperti ini karena harganya mahal. Nah, seperti itu teman-teman. Karena ini sudah diotak-atik sendiri untuk pelajaran kita semua ya. Jadi karena harganya mahal, makanya kita cek dulu bagian yang paling poin-poin pentingnya dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya wis terlanjur, ya sudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah menonton.